Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Alvino. Saya mahasiswa dari YN Kerinci. Di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang 17 plus dalam BK, yaitu yang terdiri dari 10 layanan BK, 6 kegiatan pendukung, dan 5 fungsi BK. Nah, kita langsung saja pembahasannya, yaitu yang pertama tentang layanan BK, 10 layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti saat pertama kali masuk sekolah, naik jenjang pendidikan, atau mengenal sistem pembelajaran. Dalam layanan ini, konselor memperkenalkan aturan sekolah, cara belajar efektif, fasilitas sekolah, hingga norma-norma sosial yang berlaku. Ini penting agar peserta didik merasa nyaman dan siap mengikuti proses pendidikan. Nah, yang kedua yaitu layanan informasi. Peserta didik membutuhkan banyak informasi untuk membuat keputusan. Layanan ini menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang berbagai hal, seperti jalur pendidikan, pilihan karir, kesehatan mental, pergaulan sehat, hingga penggunaan media sosial yang bijak. Tujuannya adalah agar peserta didik bisa membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang benar. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Setiap peserta didik memiliki potensi dan minat yang berbeda. Jadi layanan ini membantu mereka untuk menemukan tempat yang sesuai, baik itu dalam hal penjurusan, pilihan kegiatan ekstrakurikuler, atau rencana setelah lulus. Jadi konselor akan memfasilitasi penempatan berdasarkan hasil asesmen minat dan bakat serta kebutuhan masing-masing individu. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Dalam layanan ini, konselor membantu peserta didik menguasai materi pembelajaran atau keterampilan tertentu yang penting untuk sukses di sekolah dan kehidupan. Misalnya, keterampilan berpikir kritis, teknik belajar mandiri, atau literasi digital. Layanan ini bersifat edukatif dan mendukung proses akademik. Yang layanan yang kelima yaitu layanan konseling perorangan. Konseling tatap muka antara konselor dan peserta didik yang sedang menghadapi masalah pribadi, akademik, sosial, atau emosional. Layanan ini sangat privat dan rahasia. Konselor berperan sebagai pendengar yang empatik dan pemandu agar peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pendekatan yang sehat. Yang keenam, yaitu layanan konseling kelompok. Berbeda dengan konseling perorangan, layanan ini dilakukan dalam kelompok kecil dengan peserta didik yang memiliki masalah atau kebutuhan serupa. Melalui diskusi terbuka, dinamika kelompok, dan dukungan antar anggota, peserta didik dibantu untuk mengenal masalah mereka dan belajar menyelesaikannya secara bersama. Yang ketujuh yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk pengembangan diri dan keterampilan sosial, seperti membangun rasa percaya diri, mengatur waktu, atau meningkatkan motivasi belajar. Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok, tapi bersifat edukatif dan tidak terlalu dalam membahas masalah pribadi. Yang delapan, layanan konsultasi. Dalam layanan ini,
konselor juga memberikan layanan kepada guru, orang tua, atau pihak lain yang ingin membantu peserta didik secara tidak langsung. Misalnya, orang tua yang bingung menghadapi anaknya yang mulai murung, atau guru yang kesulitan menangani siswa tertentu. Konselor membantu memberikan sudut pandang profesional untuk mencari solusi yang terbaik. Yang kesembilan yaitu layanan mediasi. Dalam konflik individu seperti antara siswa dengan siswa yang lain atau siswa dengan guru, konselor berperan sebagai penengah yang netral. Tujuannya adalah mencari solusi damai, menjaga hubungan yang sehat, dan mencegah konflik semakin besar. Mediasi dilakukan secara bijak dan mengutamakan komunikasi terbuka. Yang terakhir itu yang 10, itu layanan advokasi. Layanan ini menempatkan konselor sebagai pembela kepentingan dan hak-hak peserta didik, terutama jika mereka menghadapi diskriminasi, ketidakadilan, atau ketimpangan layanan pendidikan. Konselor akan menyuarakan kepentingan peserta didik agar mereka mendapatkan perlakuan adil dan setara di lingkungan sekolah. Baik, kita lanjut ke 5 fungsi BK. Jadi, layanan BK bukan hanya membantu ketika ada masalah, tetapi juga menjalankan berbagai fungsi seperti pencegahan, pengembangan, hingga perlindungan. Jadi ada 5 fungsi dalam BK. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. BK membantu peserta didik untuk lebih mengenal dirinya, seperti siapa mereka, apa kekuatan mereka, dan apa yang perlu dikembangkan. Pemahaman ini penting untuk membuat pilihan hidup yang sesuai dengan jati diri mereka. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. BK berperan dalam mencegah masalah sebelum masalah itu terjadi. Misalnya dengan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba atau pergaulan bebas. Ini dilakukan melalui seminar, diskusi, atau media informasi. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Saat peserta didik sudah menghadapi masalah, fungsi ini membantu mereka untuk mengatasinya secara sehat dan bertanggung jawab, baik melalui konseling langsung atau pendekatan intervensi lainnya. Yang keempat itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini menjaga hal-hal positif yang sudah dimiliki peserta didik dan mendorong mereka untuk terus berkembang. Misalnya seperti peserta didik yang sudah rajin belajar, terus difasilitasi agar tetap konsisten dan lebih produktif. Yang kelima, fungsi advokasi. BK berfungsi untuk melindungi peserta didik, memastikan mereka tidak dirugikan oleh sistem, perlakuan tidak adil, atau tekanan lingkungan. Fungsi ini makin penting di era modern saat peserta didik rentan terhadap tekanan sosial dan digital. Kita lanjut ke 6 kegiatan pendukung BK. Agar layanan dan fungsi BK berjalan optimal, dibutuhkan kegiatan pendukung sebagai sarana pembantu, yaitu yang pertama, aplikasi instrumentasi. Penggunaan alat ukur psikologis seperti tes minat, angket kepribadian, dan inventori masalah. Hasilnya membantu konselor memahami peserta didik secara objektif. Yang kedua, himpunan data. BK membutuhkan data individu siswa seperti identitas, nilai, riwayat konseling, dan perkembangan karakter. Semua ini penting untuk merancang layanan yang tepat.
Nah, yang ketiga yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus ini yaitu pertemuan profesional seperti konselor, guru, wali kelas, bahkan psikolog untuk membahas satu kasus yang khusus secara kolaboratif, mencari solusi yang komprehensif bagi peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus atau perhatian yang serius. Yang keempat yaitu kunjungan rumah. Kadang masalah peserta didik berkaitan dengan situasi keluarga. Jadi, kunjungan rumah ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi lingkungan dan membangun komunikasi dengan keluarga, siswa, atau peserta didik kita. Yang kelima yaitu tentang alih tangan kasus. Jika kasus terlalu kompleks atau membutuhkan intervensi medis atau seperti psikologis lanjutan, maka konselor akan mengalihkan penanganan ke pihak yang profesional lain seperti psikolog, psikiater, atau lembaga sosial. Dan yang terakhir itu tampilan kepustakaan. BK memiliki koleksi referensi ilmiah dan bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan video edukatif tentang psikologi, pendidikan, dan pengembangan diri. Tampilan kepustakaan ini dapat diakses oleh konselor, peserta didik, dan guru untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sharing pada teman-teman. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.